Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budiono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja saya di SDN Gunung Sari 01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan percakapan coaching, yaitu siklus pertama saya sebagai pengamat, kemudian rekan saya Bu Eni sebagai Pak Dedi sebagai coach, dan Bu Eni sebagai coach. Selamat siang Pak Dedi, apa kabar? Oh, selamat siang juga, Pak. Alhamdulillah ini kabarnya baik dan sehat. Pak Teguh gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Oh iya Pak Dedi, rencananya Pak Dedi mau melakukan proses coaching ya Pak? Ya. Oke. Ya, sebelum melakukan coaching, kira-kira dari proses coaching yang akan Pak Dedi lakukan nanti dengan coaching, apa yang apa hal yang akan Pak Dedi lakukan atau siapkan? Hal yang saya siapkan saat proses coaching nanti dengan coach, tentunya saya akan melakukan coaching dengan alur tirta, Pak. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, eh, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang Koci hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas masalahnya, Pak. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya. Sehingga Koci dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri, Pak. Baik, Pak Dedi. Nanti dalam proses coaching, Pak Dedi, dengan coachingnya, saya akan mengamati dan menilainya, gitu, Pak, nggih. Ya. Saat coaching nanti antara coach dengan coachee, saya akan mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah eh, sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, apakah Pak Dedi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Pak Dedi sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, Pak. Supaya nanti saya juga bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki seperti itu. Ya Pak Didi, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria penilaian ya Pak. Kriteria yang pertama itu kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Oke, Pak. Oke Pak Didi, sebelum melakukan proses coaching, yaitu observasi nanti nih Pak, ini ada sedikit pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Didi. Boleh Pak? Monggo, Pak. Boleh. Baik Pak, yang pertama kompetensi coaching apa nih yang nanti Pak Dedi akan kembangkan saat observasi dengan coaching? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan saat coaching nanti adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Baik, jadi Pak Dedi ingin mengembangkan 3 kompetensi nih Pak ya, terdiri dari Oke, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak ya. oke, Pak. Ya, kira-kira Pak, agar nantinya proses observasi yang dilakukan lebih fokus dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana nih Pak yang akan Pak Dedi fokuskan lebih spesifik atau yang ingin Pak Dedi kembangkan dan apa saja yang akan Pak Dedi lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut saat observasi. Saya akan mengembangkan ketiga kompetensi itu, kompetensi coaching. Hmm? Ketiga-tiganya saya akan berusaha spesifik dan fokuskan dalam mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif.
di mana saya akan fokus menghadirkan diri sepenuhnya dari present dengan bersikap terbuka kepada coaching. Sabar dalam menyimak permasalahan, menatap lawan bicara, dan tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Nggih. Kompetensi selanjutnya yang saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot maksudnya. Sebelumnya saya nanti akan berusaha membuat coaching mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga coaching dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Baik, baik Pak Didi. Berarti 3 kompetensi nggih Pak nggih, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu nggih. Nah, kira-kira kira-kira nih Pak, apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dedi saat coaching dengan coach ini Pak? Eh, Indikator keberhasilannya dari kegiatan coaching ini yaitu coaching mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya, agar timbul ide atau solusi dari permasalahannya tersebut, Pak. Baik Pak Dedi. Jadi indikator ketercapaian atau keberhasilan dari kegiatan coaching Pak Dedi nanti, coach mampu menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri nggih Pak? Kalau Oke, begitu, Pak. kapan nih kegiatan observasi yang akan Pak Dedi laksanakan? Jadi kebetulan hari ini, Pak, saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti panjenengan bisa mengamati kegiatan coaching yang saya lakukan. Untuk mengetahui kompetensi coaching, mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya pada saat kegiatan observasi. Seperti itu. Nggih, nggih, siap Pak Dedi. Setelah saya mengamati kegiatan observasi panjenengan nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Dedi harapkan. Gitu. Oke, oke, kalau begitu, monggo Pak Teguh bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Oke, baik Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Oke, Pak, sami-sami. Selamat siang, Pak Monggo Dedi. Bu Weni. Oke, selamat siang juga Bu Weni. Gimana kabar? Gimana kabarnya Bu Weni? Ya, puji Tuhan, saya baik dan sehat, Pak. Pak Dedi, gimana kabarnya? Oh, sehat juga Bu. Alhamdulillah baik ini. Sesuai dengan janji kemarin, hari ini Bu Weni mau bincang-bincang sebentar dengan saya, nggih. Oke, Pak, betul. Nah, sebelum kita berbincang-bincang ya Bu, saya perkenalkan dulu nih Bu. Ada Pak Teguh, eh, nanti kita ketika coaching itu beliau akan mengamati kegiatan observasi. Jadi Bu ini santai saja nggih. Oke, Pak, siap. Oke, selamat siang, Pak Teguh. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat siang Bu Eni. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Bagaimana kabar panjenengan Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik, Pak Teguh. Alhamdulillah Bu Eni. Silakan Bu Eni dan Pak Dedi melanjutkan kegiatan coachingnya. Monggo. Baik, terima kasih, Pak. Ye, sami-sami Bu. Iya. Terima kasih Pak Teguh. Bu ini Sami-sami siap Pak. nggih? Siap, Pak. Oke. Kira-kira apa nih yang ingin Bu ini bincangkan pada pertemuan kali ini? Nah, oke, Pak. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Di murid-murid Ibu itu tidak bisa fokus ya Bu dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau menurut Bu Winnie sendiri, fokus yang diharapkan Bu Winnie itu yang seperti apa, Bu? Oke, jadi kalau menurut saya, fokus dalam pembelajaran itu adalah ketika murid-murid saya berkonsentrasi penuh pada saat kegiatan atau pada saat pembelajaran tersebut. Mereka itu bisa merespon dengan baik apa yang saya tanyakan atau apa yang saya sampaikan. Sehingga mereka bisa memahami materi yang dibahas pada waktu pembelajaran saya. Seperti itu, Pak.
Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Weni, murid dikatakan fokus dalam pembelajaran itu apabila murid tersebut konsentrasi penuh seperti itu ya. Nah, kemudian dapat merespon ketika Bu Weni bertanya atau saat menyampaikan pembelajaran sehingga mereka itu bisa memahami materi yang dipelajari. Betul begitu gitu. Betul, Pak. Lalu Bu, menurut Bu Weni, kira-kira kenapa murid-murid Bu Weni berperilaku demikian? Oke. Sepertinya murid-murid saya itu bosan, Pak. Oh, mereka bosan ya. Iya, iya, Pak Dedi, betul. Eh, Bu Weni, kalau memang murid-murid panjenengan bosan, kira-kira itu kenapa Bu? Bisa jadi pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka di kelas. Begitu, Pak. Oh, ya, baik Bu. Jadi menurut Bu Weni, mereka itu bersikap demikian karena pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka di kelas nih Bu. Oke, Pak, betul. Hmm. Berarti Bu, supaya kebutuhan belajar murid terpenuhi, kira-kira apa ya Bu yang bisa Bu Weni lakukan? Kalau saya sendiri, saya punya pemikiran seperti ini. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau begitu, pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa, Bu? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan belajar murid yang bertujuan untuk membantu murid sukses dalam belajarnya. Gitu, Bu. Nah, bagaimana Bu caranya membantu murid sukses dalam belajar itu menurut Bu ini? Oke, jadi begini Pak Dedi. Kebutuhan belajar murid itu berdasarkan tiga aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Sehingga untuk bisa membantu murid sukses dalam belajarnya, maka saya harus bisa mengidentifikasi ketiga aspek tersebut. Jadi tiga aspek tadi itu dimasukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Pak, betul. Hmm. Nah, kalau begitu Bu Weni, apa langkah awal yang akan Bu Weni lakukan? Sebagai langkah awal, saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dulu, Pak. Ya. Kalau begitu, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, langkah apa yang akan Bu Weni ambil? Oke. Sebenarnya itu ada banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di antaranya adalah dengan mengamati perilaku murid-murid, kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian ada juga melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Nah, kemudian bisa juga dengan menanyakan pada guru sebelumnya, maksud saya di kelas sebelumnya, dan juga mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau saat beraktivitas. Hmm, Begini saja Bu Weni. Menurut Bu Weni, dari sekian cara tersebut, yang paling efektif itu yang mana, Bu? Kalau menurut saya, yang paling efektif untuk digunakan adalah dengan mengamati murid ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau sedang beraktivitas, Pak. Ya. Berarti tadi menurut Bu Weni, identifikasi kebutuhan belajar yang paling efektif adalah dengan mengamati mereka pada saat sedang menyelesaikan tugas. Betul, Bu? Betul, Pak? Oke. Ya. Nah, saya tadi mencatat ada tiga kebutuhan belajar murid. Yang pertama kesiapan belajar, minat belajar, dan yang ketiga profil belajar. Nah, dari ketiga kebutuhan belajar murid itu, kebutuhan belajar mana yang akan Bu Weni tekankan?
Kalau saya melihat permasalahan saya ini, Pak, saya harus menekankan pada profil atau gaya belajar murid saya, Pak. Oh ya, apa alasan Bu ini memilih gaya belajar murid, Bu? Nah, begini Pak Dedi, murid saya itu kan bermacam-macam ya. Ada yang Oh, ya. bertipe auditori, kemudian ada yang visual, bahkan ada juga yang kinestetik. Jadi ketika pembelajaran saya akan menyesuaikan. Oh, ya. Menarik sekali, Bu. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya yang akan Bu ini ambil? Selanjutnya saya akan membuat RPP berdiferensiasi Pak Dedi. Oh ya, gitu ya. Jadi Bu ini akan membuat RPP berdiferensiasi. Oke. Nah, ya. Oke, maka eh, langkah yang memang kita harus membuat RPP dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Oke, Pak, betul sekali. Kita harus buat RPP dulu sebelum Oke. melaksanakan pembelajaran. Kemudian strategi berdiferensiasi apa yang Bu ini akan gunakan? Kalau saya rencananya nanti akan menggunakan eh, strategi berdiferensiasi konten, Pak. Oh ya, terus konten apa saja Bu yang akan digunakan dalam pembelajaran? Nah, rencananya saya ingin menggunakan konten materi berupa video dan handout serta alat peraga. Oh ya, bagus itu Bu. Rencana menggunakan berbagai konten berupa video, handout, dan alat peraga. Kalau boleh tahu apa alasan Bu ini menggunakan konten seperti itu? Nah, begini Pak, konten-konten materi dan alat peraga tersebut saya sesuaikan dengan profil atau gaya belajar mereka. Konten video itu nanti untuk memfasilitasi gaya belajar visual, sedangkan penggunaan alat peraga untuk mengakomodasi murid dengan gaya belajar kinestetik. Ya, luar biasa Bu. Memfasilitasi murid dengan berbagai konten. Ini menunjukkan Bu ini sangat berpihak pada murid dalam pembelajaran. Oke, terima kasih, Pak. Terus Bu ini, eh, apakah ada rekan sejawat yang akan Ibu mintai tolong untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Oh, siapa ya, Pak? Oh, iya ada, Pak. Namanya Pak Eko. Nah, Pak Eko ini kebetulan juga sudah memiliki bekal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, jadi untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Weni akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, eh, pada awalnya Bu Weni akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid eh, berdasarkan profil atau gaya belajarnya dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitasnya. Kemudian setelah itu Bu Weni akan membuat RPP berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten. Konten yang akan digunakan tadi berupa video, dan alat peraga. Selanjutnya nanti Bu Weni akan meminta bantuan pada rekan sejawat tadi yaitu Pak Eko ya, Pak Eko. Benar begitu Bu Weni? Benar, Pak Didi? Hmm. Lalu Bu Weni, kira-kira kapan Bu Weni melaksanakan rencana ini? Ya, pada pembelajaran berikutnya, Pak. Karena setelah ini saya akan langsung mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau beraktivitas. Oh, iya Bu, berarti action dari rencana Bu Weni akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Oke, Pak Dedi. Nah, kalau begitu, supaya kita tahu murid-murid itu ada perubahan bagaimana? Ya, satu minggu lagi lah, Pak. Kita akan berbicara terkait hal ini untuk mengetahui progres-progres yang ada. Oh ya Bu, terus apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, oke, Pak.
saya bisa memperoleh ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya, dan saya merasa lebih yakin untuk menerapkannya. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu Bu ini. Oke. Terima kasih ya Pak Dedi telah meluangkan waktunya untuk membantu saya. Ya, sama-sama Bu Weni, saya tunggu perkembangannya 1 minggu lagi ya Bu Weni. Sudah tidak sabar mendengarkan cerita Bu Weni kembali. Oke, siap Pak. Kalau begitu saya mohon izin ya Pak ya untuk kembali ke kelas dulu karena ini sudah waktunya jam mengajar. Oh ya Bu, monggo silakan. Oke. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang juga Bu Weni. Oke, terima kasih. Eh, Monggo Pak Teguh. Alhamdulillah, ya Pak Dedi. Tadi Pak Dedi Ya, sudah melaksanakan coaching dengan ya. coachingnya, ya. Bagaimana Pak Dedi hasilnya? Kalau boleh tahu. Eh, Hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja, nggih. Kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Dedi laksanakan tadi terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Dedi sampaikan pada awal pra-observasi. Apa sudah Pak Dedi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Dedi sebutkan tadi pada pra-observasi, Pak? Ya, baik Pak Teguh. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach. Saya menetap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik, Pak Dedi. Memang tadi saya lihat, Pak, Pak Dedi itu sudah hadir secara penuh dengan coachingnya Pak Dedi. Pak Dedi juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching, dan sekaligus tadi Pak Dedi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian, tadi selama proses coaching, saya juga sudah melihat Pak Dedi melakukan percakapan coaching berdasarkan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Pak Dedi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Oh, gitu. Terima kasih Pak Teguh sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Pak Dedi. Setelah kegiatan coaching tadi nih, kira-kira rencana Pak Dedi ke depannya kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan lagi. Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Sehingga coaching saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Nggih, nggih. Selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Dedi untuk mengembangkan kompetensi coachingnya, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi, Pak, untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya, apa yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sudah melakukan praktik coaching. Nggih, nggih. Jadi Pak Dedi akan mencari referensi dulu nggih, Pak, nggih? Belajar Oke. coaching, maksudnya belajar public speaking, dan belajar dari pengalaman coaching orang lain gitu nggih?
Nggih, nggih. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Dedi akan melaksanakan rencana ini? Saya rencananya akan secepatnya, Pak. Maksudnya mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Eh, Barangkali ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya seperti itu. Ya, ini Pak Dedi. Jadi kapan Pak Dedi akan melaksanakan praktik coaching lagi nih? Kalau ada teman yang minta coaching lagi, Pak. Itu nggih. Ya, mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Pak Dedi ke depannya itu semakin lebih baik lagi, begitu nggih Pak nggih? Nggih, nggih. Amin. Terima kasih Pak Teguh sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Nggih, sama-sama Pak Dedi. Kalau begitu saya mohon izin undur diri nggih Pak Dedi. Nggih, monggo Pak, silahkan. Nggih. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang juga Pak Teguh. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Nggih, sami-sami Pak. Perkenalkan, nama saya Weni Susanti Purwaningsri. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, dalam siklus 2, saya akan melakukan coaching dan juga observasi bersama kedua rekan saya, yaitu Pak Teguh dan Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer, kemudian Pak Teguh berperan sebagai coach, dan Pak Dedi sebagai coachee. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabar Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Eni sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya, nanti Pak Teguh akan melakukan proses coaching hari ini? Nggih Bu, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching, akan ada sedikit yang saya bicarakan dulu, boleh nggak Pak? Boleh Bu, boleh. Monggo. Oke. Nah, nanti pada saat jenengan coaching ya, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai, ya, dengan sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Teguh sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee. Nah, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Teguh sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, akan ada sedikit yang saya tanyakan lagi, boleh Pak Teguh? Boleh Bu, boleh sekali. Oke. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Pak Teguh kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching. Nggih, Bu, nggih. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu Bu. Baik, jadi Pak Teguh mau mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching.
Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang secara spesifik akan Pak Teguh kembangkan atau akan panjenengan observasi? Ya, Bu. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, ya, Bu, nggih. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Nah, berarti ada dua ya Pak ya, yaitu Nggih. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, untuk indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Nggih, Bu, menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini itu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, Bu. Kemudian dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Begitu, Bu. Oke, baik, baik. Jadi Pak, indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak. Nggih, Bu, leres. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Teguh melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol lagi ya Pak. Nggih, Bu. Oke, silakan melakukan proses coachingnya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Eh, Mohon izin, selamat sore. Maaf mengganggu sebentar Pak Teguh. Nggih, Pak Dedi, nggak apa-apa. Gimana kabarnya nih, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Teguh sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Dedi, ada apa ini? Eh, Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh, Kaitannya gitu. dengan beberapa murid saya Pak Teguh. Nggih. Saya sedang tidak ada jam kok, Pak. Silakan, Pak Dedi. Apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelas dan muridnya? Monggo. Hmm, Begini Pak Teguh, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa dan tidak habis pikir dengan murid-murid di sekolah saya, khususnya di kelas 6 yang Nggih. saya ajar. Karena mereka nampak kurang fokus dan suka membuat gaduh di kelas, Pak. Dan juga pada waktu kegiatan literasi di perpustakaan, padahal saya sudah sering menegur, dan memperingatkan mereka, tapi tetap saja mereka tidak mau fokus dan malah membuat kegaduhan seperti itu. Begitu nggih, Pak. Nggih, memang sih, Pak, nggih, anak-anak sekarang itu kurang bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi menurut Pak Dedi, kira-kira apa yang Pak Dedi harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tentang bagaimana murid-murid saya itu bisa fokus saat pembelajaran dan tidak membuat gaduh, Pak. Setidaknya mereka nanti dapat lebih fokus dengan harapan nilai yang mereka peroleh juga bagus, Pak. Nggih, nggih, betul sekali, Pak Dedi. Memang tugas guru itu akan terasa berat apabila murid tak bisa fokus dan malah membuat kegaduhan, gitu nggih, Pak. Menurut Pak Dedi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang bisa fokus saat pembelajaran? Coba ceritakan, Pak, bagaimana proses pembelajaran yang Pak Dedi lakukan di kelas. Kalau saya renungkan kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang fokus dalam pembelajaran adalah mungkin karena pembelajaran yang kurang menarik ya Pak. Dulu awal pembelajaran, saya sempat membuat media belajar PowerPoint. Saya sisipkan ice breaking di tengah kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Sedangkan akhir-akhir ini saya sibuk dengan berbagai kegiatan lain yang biasa saya ikuti dan kerjakan, Pak. Maka saya tidak sempat untuk membuat media pembelajaran yang dapat menarik minat belajar mereka. Begitu nggih, Pak, nggih. Terus kira-kira apa saja yang dapat murid-murid termotivasi untuk fokus saat belajar dan tidak membuat kegaduhan di kelas ataupun juga perpustakaan, Pak?
Menurut saya ya Pak, murid-murid perlu variasi media pembelajaran, model dan strategi pembelajaran juga. Mungkin saya bisa mengunduh video-video pembelajaran di itu untuk menambah pengetahuan mereka. Selain itu, saya bisa membuat game-game yang menarik minat belajar. Ice breaking juga bisa saya masukkan atau menggunakan teknik stop. Nggih, nggih, nggih. Saya sependapat dengan Pak Dedi nih. Memang anak-anak tuh sekarang aktif, jadi mereka akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang dirasa biasa dan membosankan gitu nggih, Pak. Arahan dari guru juga diperlukan murid supaya mereka tidak kehilangan arah. Kemudian saya pikir kita sebagai guru perlu praktek-praktek atau hal-hal baru yang sifatnya meningkatkan rasa keingintahuan mereka. Apalagi yang ingin Pak Dedi lakukan nih. Langkah lainnya, Pak? Menurut saya, mungkin dengan pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya Pak, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga membimbing perilaku murid untuk selalu fokus belajar. Saya bisa mengunduh video-video yang dapat membuat murid menjadi bernalar kritis juga. Nah, betul sekali itu, Pak. Saya yakin sekali kalau Pak Dedi bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terus apalagi yang berpusat pada murid, begitu nggih, Pak? Jadi Eh, sekarang eh, apa nih rencana atau aksi yang bisa Pak Dedi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Sebagai langkah awal, saya akan membuat media pembelajaran yang dapat menarik minat belajar, sehingga mereka dapat fokus. Setelah itu, saya akan merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selain itu, saya juga bisa menggunakan LCD yang didukung speaker pada saat saya memutar video, supaya mereka bisa belajar secara visual dan audio. Saya juga akan menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara individu maupun kelompok. Oke, ide bagus sekali itu, Pak. Kira-kira hambatan atau kendala yang apa yang mungkin akan Pak Dedi temui dalam mewujudkan usaha tadi? Dan apa yang dapat Bapak lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut, Pak? Jadi gini, kendala yang mungkin kalau listrik padam, sehingga saya tidak dapat menggunakan LCD itu. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, saya dapat menyiapkan materi pendukung lainnya, misalnya gambar, poster, atau alat peraga dengan tema pembelajaran hari itu. Selain itu, lembar kerja yang dimodifikasi mungkin akan dapat menjadi sarana belajar murid di kelas. Betul betul sekali, Pak. Semua pasti membutuhkan usaha nggih, Pak nggih. Baguslah eh, rencana Pak Dedi, mudah-mudahan berhasil. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Pak Dedi lakukan? Apa sudah cukup hari ini? Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, Pak, yang Nggih, telah disepakati tentang kewajiban anak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu di kelas, Pak. nggih, betul itu, Pak. Memang anak-anak perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut, nggih. Rencananya kapan akan Pak Dedi mulai ini? Dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari, Pak? Insya Allah secepatnya, Pak. Mulai besok juga bisa sih. Saya akan mulai dari kelas saya dengan memberikan arahan, bimbingan tentang pentingnya fokus saat pembelajaran pada murid kelas 6 dan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Saya akan membuat kelompok belajar juga sehingga memudahkan mereka untuk belajar di luar kelas tanpa saya. Mungkin sekitar 1 bulan ya Pak, agar terlihat hasil kebiasaan pada murid. Nggih, bagus sekali idenya Pak Didi. Baiklah, selanjutnya apa komitmen Pak Bapak terhadap rencana atau langkah yang Pak Didi buat ini?
Eh, saya berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, memotivasi murid kelas 6 khususnya, serta memberikan apresiasi pada murid yang dapat memahami materi yang saya ajarkan di kelas. Baik sekali, super sekali jawaban Pak Dedi. Menurut Pak Dedi, siapa yang bisa membantu Pak untuk melakukan atau mempermudah rencana Pak Dedi tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat, Pak, dan juga murid kelas 6. Saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka buat sendiri di sekolahnya. Khususnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu serta tidak membuat gaduh dimanapun mereka berada. Iya, iya, iya. Dapat membuat media ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Terus saya sangat mendukung semua gagasan Bapak tadi. Mudah-mudahan ya Pak, semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Dedi. Baiklah, berarti ini Pak Dedi sudah dapat solusinya, nggih? Oke, oke. Nggih, nggih. Kalau begitu saya tunggu kabarnya sekitar 1 bulan lagi, nggih Pak. Semoga tercapai semua yang telah direncanakan tadi. Oke. Terima kasih ya Pak Teguh atas waktunya untuk sharing ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya serta membantu mencari solusi. Nggih, sama-sama Pak Didi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang mempesona dan selalu dirindukan oleh murid-muridnya kita. Nggih, amin. Amin. Oke Pak Teguh, matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak. Oke, baik Pak Teguh. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Eni tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah Pak Teguh melakukan observasi bersama Koci, Pak Dedi tadi ya, saya ada sedikit pertanyaan ya Pak. Nggih, nggih, nggih Bu, boleh silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Teguh inginkan di awal tadi? Oke, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan maksudnya berdasarkan alur tirtang ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali kompetensi dari coach saya maksudnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Oke, baik. Jadi Pak Teguh sudah berhasil ya Pak ya, karena dalam melakukan proses coaching ini sudah berdasarkan alur tirta. Nah, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan kepada coach, setelah itu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan Pak Teguh juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian Pak Teguh juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Pak Teguh dengan Koci. Oke, Pak Teguh sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ adalah Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Dan setelah itu juga Pak Teguh mendengarkan aktif. Tentunya Pak Teguh tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Oke, luar biasa apa yang sudah Pak Teguh berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Teguh makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oke, satu lagi ya Pak ya, boleh nggak? Nggih, boleh Bu, boleh. Oke.
Untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Teguh berdasarkan hasil dari coaching hari ini, Pak? Nggih, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi, Bu, untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik Pak Teguh, luar biasa sekali. Jadi Pak Teguh akan mendalami alur tirtanya supaya proses coaching bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nggih. Baik Pak Teguh, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian Pak Teguh juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan sangat baik, yaitu sesuai dengan alur Tirta. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Weni. Oke, sama-sama Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oke. Perkenalkan saya Didi Mulyawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari unit kerja SD Negeri 02 Butupari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi, kegiatan coaching. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Teguh dan Bu Weni. Untuk siklus 3 kali ini, saya berperan sebagai observer atau pengamat, Bu Weni sebagai coach, dan Pak Teguh sebagai coaching. Oke, selamat menyaksikan. Selamat malam, Bu Weni. Selamat malam, Pak Dedi. Bagaimana kabar Bu Weni hari ini? Puji Tuhan, saya sehat. Pak Dedi sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh ya, nanti Bu Weni akan melakukan proses coaching Oke, Pak. ya hari ini ya, Bu. Oke, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, Bu. Boleh. Oke, Pak. Eh, Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coaching. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, eh, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Monggo. Eh, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Eh, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif.
Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh ya, baik. Jadi Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu observasi seperti itu? Oke. Yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu untuk mendengarkan aktif, ya Pak ya. Kemudian Iya, ya. mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya, Oke. yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Kalau menurut saya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini yaitu bahwa saya ingin coach saya mendapatkan solusi atas permasalahannya, ya, sehingga coach tersebut dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Baik-baik Bu. Indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Oke. Eh, Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Oke. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Silahkan. Oke. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, Bu Weni. Bagaimana kabar Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Weni sendiri gimana kabarnya? Oke, puji Tuhan, saya juga sehat Pak. Oh iya Pak, Pak Teguh, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait masalah dari Pak Teguh nih di sekolah, baik Oke, dengan Bu. rekan sejawat atau dengan murid. Nah, coba silahkan diceritakan dulu Pak Teguh. Oke, Bu, terima kasih. Ini terkait saya ingin membantu murid saya, nggih, Bu. Eh, Murid saya ini tuh termasuk anak yang berprestasi, Bu. Rajin dan semangat dalam kesehariannya. Di suatu waktu, Bu, anak ini tuh secara tiba-tiba menjadi tidak bersemangat, Bu. Gitu. Oke, jadi tujuan kita kali ini untuk membantu murid ya Pak ya? Oke, Bu, betul. Saya ingin membantu murid saya, Bu. Oke, sekarang bisa Pak Teguh ceritakan secara detail kejadiannya Pak? Oke, Bu. Saat itu kejadiannya pada hari Senin, ya, Bu. Pada pagi hari, dia tuh terbiasa menjadi pemimpin upacara, Bu. Terus dia bilang hari ini tuh tidak ingin bertugas menjadi pemimpin upacara, begitu. Walaupun setelah dibujuk akhirnya mau, begitu, Bu. Kemudian setelahnya anak ini itu mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. Ketika itu pun sama, Bu. Biasanya dia tuh mau memimpin doa teman-temannya di kelas. Tapi pada saat itu dia kayak seperti menghindar, Bu. Dan secara terbuka dia tuh bilang, saya lagi males, Pak. Gantian yang lain saja, gitu. Memang kejadian itu aneh, Bu, menurut saya. Gitu. Oh, begitu ya. Em, Oke. Kalau boleh tahu, apakah Pak Teguh sudah berusaha mencari tahu apa yang membuat anak ini menjadi seperti itu, atau melakukan observasi awal misalnya? Oke, Bu. Kebetulan saya sudah melakukan observasi awal ya, Bung, ya. Salah satunya itu saat istirahat, setelah jam pelajaran selesai, saya memanggilnya ke ruang tamu sekolah, Bu. Itu saya ngobrol-ngobrol,
Di sana itu dia akhirnya sedikit membuka cerita, Bu, tentang rasa kecewanya terhadap ayahnya. Kebetulan anak ini kan kondisinya anak broken home gitu, Bu, ya. Orang tuanya itu berpisah dan dia tinggal dengan ibunya dan sudah memiliki ayah sambung gitu. Nah, dilanjut lagi tuh dia mempunyai rasa kecewa, Bu. Ayah kandungnya itu di perantauan beberapa hari lalu pulang kampung begitu. Padahal tidak seperti biasanya orang tuanya atau ayahnya tuh nengokin dia gitu, Bu. Padahal satu kampung begitu loh, Bu. Oh, jadi inti dari permasalahan anak tersebut adalah tentang rasa kecewa, nggih. Mungkin bisa Iya. dibilang kata kuncinya di sini rasa kecewa atau sakit hati dari anak tersebut terhadap ayah kandungnya karena kejadian beberapa hari lalu. Apakah Pak Teguh sudah mengobservasi lebih dalam mengenai permasalahan anak ini untuk mengetahui apakah masih ada yang ditutupi lagi oleh anak ini? Sementara belum, Bu. Tapi saya hanya berusaha menenangkan anak ini saja, Bu, dan berusaha mengembalikan keceriaan dan semangat anak tersebut. Itu, Bu. Kemudian langkah apa saja yang sudah dilakukan selain menenangkan anak ini tadi, Pak Teguh? Oke, Bu. Saya juga sudah membicarakan masalah ini ke guru kelasnya, gitu, nggih. Karena kebetulan anak ini itu termasuk anak berpengaruh di kelas, begitu, Bu. Jadi saya paling tidak, apa namanya, saya tidak menyampaikan informasi awal ini kepada guru kelas untuk bahan pertimbangan jika anak ini berulah, begitu. Karena ada kemungkinan itu. Walaupun kemungkinannya sangat kecil karena masih usia SD, gitu, Bu, menurut Oke. saya. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Teguh ini sudah tepat. Nah, setelah tadi sudah observasi dengan bertanya ke anak ini, kemudian berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru kelasnya, apakah Pak Teguh akan melakukan langkah lain yang bisa membantu anak ini? Misalnya dengan bertanya kepada teman-temannya yang lain, barangkali masih ada sesuatu hal yang disembunyikan, ya. Kemudian menetapkan solusi apa yang terbaik menurut Pak Teguh. Oke, Bu. Saya memang sudah berencana, nggih, Bu, untuk menanyakan hal lebih jauh ke teman-temannya untuk memastikan ada tidaknya permasalahan lain yang belum terungkap begitu, Bu. Anak ini memang punya beberapa teman dekat. Akan saya coba selidiki lebih lanjut begitu, Bu. Walaupun ini sebenarnya permasalahan yang sensitif dan pribadi, nggih, Bu, nggih. Oke, Tapi betul. tidak apa salah lah saya mencoba melalui teman-temannya dulu gitu. Langkah lain yang saya akan coba ya membangkitkan semangatnya, memberdayakan teman-temannya di kelas, terutama teman dekatnya, agar anak ini bisa lebih ceria lagi, begitu, Bu. Oke, oke, oke. Baik, saya kira itu sudah cukup baik, Pak ya, melibatkan teman-temannya untuk menghiburnya. Oke, Bu. Oke. Saya kira itu alternatif langkah yang bisa saya ambil, Bu. Iya, Pak. Lalu alternatif solusi yang bisa jenengan pilih, nggih. Nah, kemudian kalau ada jika dengan cara ini berhasil, ya semoga saja berhasil ya, Pak ya. Dan Oke. saya yakin Pak Teguh juga bisa, paling tidak anak ini sudah mau terbuka dengan cara bercerita kepada Pak Teguh. Nah, apa langkah atau rencana tindak lanjut yang akan Pak Teguh lakukan setelah permasalahan ini berhasil diselesaikan, Pak? Oke, Bu. Saya paling tidak akan mencari rencana waktu untuk membicarakan kembali melalui pendekatan lain dengan anak ini, Bu. Paling tidak supaya anak ini tuh bisa mengambil pelajaran atas kejadian sebelumnya, begitu. Jadi anak ini tuh sudah lebih siap jika hal yang sama atau masalah lain yang mendekati permasalahan yang sama tidak membuatnya terpuruk terlalu dalam, begitu, Bu. Dan segera bisa bangkit dan membaik. Maksudnya itu siap menghadapi masalah agar tidak berlarut dan belajar menerima dan siap dengan berbagai situasi dan kondisi. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi
untuk kesiapan pada diri anak untuk menghadapi permasalahan lainnya, mungkin atau yang serupa lah, supaya bisa menyelesaikan sendiri gitu ya Pak ya. Nggih, Bu, betul. Oke Pak Teguh, saya rasa cukup nggih. Luar biasa sekali proses coaching kita hari ini. Mengena kalau menurut saya. Semoga Nggih, ke depan kita bisa bersama-sama lebih baik lagi dalam mendidik murid-murid kita ya Pak. nggih, Bu, nggih. Semangat terus. Siap, Bu, semangat. Oke. Terima kasih Pak Teguh atas proses coaching kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nggih, sami-sami, Bu. Terima kasih kembali atas bantuannya yang luar biasa ini, Bu, nggih. Oke. Kita tutup nggih. Selamat malam Pak Teguh. Nggih, selamat malam juga, Bu Weni. Baik, Bu Weni, bagaimana tadi proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Oke, puji Gusti Pak, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan tadi kegiatan coaching bersama coaching, eh, dari saya ada sedikit pertanyaan itu. Oke Pak, monggo. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan di awal tadi? Oke. Em, Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya berdasarkan alur Tirta, yaitu diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, kemudian saya tadi juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Ya. Baik, jadi Bu ini sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan yang telah saya buat Bu. Tadi Bu Weni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, kemudian hmm, sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian Bu Weni sudah berhasil menemukan eh, apa namanya rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Bu Weni sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah ada vision atau kehadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu ini juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Iya. Kemudian luar biasa ini Bu. Ini sudah memberikan yang diberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu ini makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Iya, iya. Oh iya Bu ini. Satu lagi ya Bu, saya boleh nanya. Boleh Pak, monggo silahkan. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kalau saya nggih, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami dan lebih memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Baik, Bu Weni. Luar biasa sekali. Jadi, Ibu akan mendalami alur pikirannya supaya proses coaching lebih baik ke depannya. Nggih. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan kegiatan coaching, menggunakan prosesnya juga sudah baik, menggunakan alur kita.
Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, sukses selalu. Nggih. Selamat malam, Pak. Selamat beristirahat dan terima kasih. Selamat.